Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Wisnu Agusna. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan dan percabangan pada pemrograman Java. Langsung saja, berikut videonya. Selamat menonton. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan dan perulangan. Yang pertama adalah percabangan. Percabangan pada Java adalah bentuk alur atau jalan dari sebuah program yang memiliki output yang bercabang atau banyak pilihan outputnya. Dan percabangan ini juga sering dikenal dengan nama control flow, struktur kondisi, struktur if, atau decision, dan lain-lain. Program percabangan ini biasanya kita gunakan jika kita ingin menggunakan atau membuat sebuah program yang memiliki banyak output. Nah, dan dalam programan percabangan ini juga dia memiliki kode untuk menjalankan program tersebut. Itu kodenya adalah yang pertama ada if, terus if else, if, dan switch case. Nah, untuk operator ternary dan percabangan bersarang ini hanya untuk pelengkap dari materi hari ini. Nah, yang pertama adalah if. Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan, yaitu artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Nah, jika kita misalnya memasukkan sebuah input yang sudah ada dalam program tersebut, maka sistem akan menjalankan program tersebut. Namun jika yang kita masukkan tidak ada di dalam program yang kita buat, maka dia tetap akan berjalan, namun tidak akan menghasilkan output apapun. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah buat if jikanya itu is-nya sama dengan lebih dari 17. Nah, kita coba putaran. Nah, jika kita masukkan di sini 17, maka outputnya akan keluar, yaitu sudah boleh buat SIM. Namun jika kita masukkan misalnya 16 itu kurang dari 17, maka tidak akan menghasilkan output apapun, karena if ini hanya akan menghasilkan output yang sudah dibuat di sini dan hanya akan menjalankan satu perintah saja. Selanjutnya itu ada if else. Nah, if else ini memiliki dua pilihan. Itu jika kondisi yang diminta itu benar, maka akan mencetak output yang ada pada statement if. Namun jika salah atau jika yang kita masukkan itu tidak ada pada program, maka namun yang kita masukkan itu misalnya syaratnya itu kurang dari yang sudah ditentukan, maka akan mencetak output yang ada pada statement else. Contohnya seperti ini. Nah, di sini syaratnya adalah 17 tahun. 17 untuk mengeluarkan output sudah boleh buat SIM. Jika kita buatnya kurang dari 17, maka akan mengeluarkan output belum boleh buat SIM. Kita contohkan. Nah, misalnya kita run seperti ini. Kita masukkan 15. Misalnya kita masukkan 15. Nah, jika kita masukkan 15 di sini akan mengeluarkan output belum boleh buat SIM, karena syaratnya ada untuk mengeluarkan output sudah boleh buat SIM adalah lebih dari sama dengan 17. Nah, selanjutnya adalah operator ternary. Nah, operator ternary ini adalah versi simple dari if else, dari statement if else. Nah, contohnya seperti ini. Jika misalnya statement if else ini bentuknya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jika kita buat
menjadi operator ternary hanya akan membuat seperti ini. Nah, tidak ada lagi kata if atau else, tidak ada lagi statement if atau else. Ini kita gunakan hanya ini. String hasil sama dengan nilai lebih dari 55, maka di sini kita tentukan jika lebih dari 55 adalah lulus, jika kurang dari 55 adalah gagal. Nah, jika kita run, nah kita masukkan angkanya 60 gitu, maka otomatis akan status adalah lulus. Itu. Jika kita masukkan kurang dari 55, kita masukkan 40 misalnya. Nah, status akan gagal. Itu. Selanjutnya adalah if else if. Percabangan ini memiliki lebih dari dua pilihan. Nah, jika if else tadi hanya memiliki dua kemungkinan, nah, jika kita menggunakan if else if, maka kemungkinannya akan menjadi lebih banyak. Dengan menggunakan statement ini kita membuat program dengan banyak pilihan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan banyak pilihan. Jika misalnya lebih dari 90 maka nilainya A, jika lebih dari 80 nilainya B+, jika lebih dari 70 nilainya B. Nah, seperti itu. Sekarang ini misalnya kita masukkan nilai 50 atau 90 misalnya 90, maka hasilnya adalah A. Itu. Jika kita masukkan yang lain, maka otomatis akan sesuai dengan statementnya. Selanjutnya adalah switch case. Nah, program switch case ini mirip seperti statement if else if. Nah, tapi ada beberapa yang membedakan, yaitu program ini atau statement ini menggunakan statement if switch dan case. Dalam program ini juga menggunakan kata break, terus terdapat juga pilihan default di sini. Kata break di sini kita gunakan untuk memisahkan antara case yang satu dengan case yang lainnya, dan pilihan default di sini kita gunakan untuk jika kita memasukkan output yang tidak ada dalam pilihan case tersebut, maka hasilnya adalah default. Misalnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada switch dan case. Di sini ada break. Nah, jika kita misalnya masukkan di sini, nah ini kita masukkan, misalnya kita pilih case yang nomor 1, maka hasilnya adalah manajemen informatika. Nah, ini karena ada break di sini, maka dia akan berhenti di print yang manajemen informatika. Jika tidak ada breaknya, seperti misalnya di case nomor 4 ini tidak ada break, maka outputnya akan menyambung sampai ke case kelima. Misalnya seperti ini. Nah, kita pilih nomor 4 ya. 4. Nah, outputnya akan mengeluarkan output case nomor 5 juga, karena tidak ada pembatas antara case nomor 4 dan case nomor 5. Seperti itu. Selanjutnya adalah percabangan bersarang. Nah, percabangan bersarang ini digunakan untuk memperbanyak kemungkinan percabangan yang akan kita buat sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini. Nah, sini kita membuat beberapa kemungkinan. Misalnya lebih dari 5 adalah kelipatnya seperti ini. Kalau misalnya kita run, nah misalnya kita masukkan 60, nah kelipatan 5 di atas 55. Selanjutnya adalah, nah selanjutnya kita masuk ke perulangan.
Perulangan adalah sebuah kode yang digunakan untuk membuat suatu program yang bisa dijalankan berulang-ulang atau menghasilkan output terus-menerus sesuai dengan keinginan kita tanpa harus menuliskan programnya berulang kali. Nah, di sini kita menggunakan kode program yaitu for, while, dan do while. Nah, untuk nested loop di sini atau perulangan bersarang ini hanya untuk pelengkap pada materi kita. Selanjutnya, for pada statement ini kita gunakan untuk melakukan program perulangan yang sudah ditentukan atau sudah kita ketahui jumlah perulangannya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan sudah kita ketahui ini diulang kurang dari 5 atau berarti hasilnya adalah high ini akan dicetak sebanyak 4 kali. Nah, kita run. Nah, ini akan menghasilkan seperti ini. Akan dicetak sebanyak 4 kali, yaitu kurang dari 5. Nah, selanjutnya ada while. While di sini untuk jumlah perulangannya belum kita ketahui. Namun, kita bisa menentukan kapan perulangan tersebut akan berhenti. Nah, kalau while di sini kita tidak tahu kapan perulangan tersebut akan terus mengulang. Namun kita bisa menentukan kapan dia harus berhenti mengulang atau mengulang output yang kita inginkan. Misalnya di sini kita sudah membuat akan diulang sebanyak kurang dari 3. Berarti high ini akan di run atau akan keluar sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah while. Cara kerja programnya sama seperti while, namun ada sedikit perbedaan, yakni pada program ini output paling tidak akan dijalankan sekali meski belum diketahui jumlah perulangannya. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan while, namun yang membedakan adalah walaupun misalnya di sini tidak ada ketentuan atau kapan berhentinya, dia akan mengulang setidaknya sekali. Tapi di sini kita sudah membuat kurang dari 5, maka coba kita run, dia akan mengulang sebanyak 4 kali karena syaratnya adalah akan diulang sebanyak kurang dari 5. Nah, selanjutnya adalah nested loop. Nested loop di sini kita gunakan untuk mengulang program perulangan yang sudah dijalankan, dan untuk penggunaan statement ini tidak ada ketentuannya. Jadi terserah kita mau sebagai programmer bisa menggunakan statement for, while, atau do while. Ini terserah kita yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini contohnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya saya akan menggunakan statement for di sini. Kita akan mengulang statement ini dengan sebanyak 4 kali. Misalnya jika kita jalankan adalah ini. Nah, statement yang bawah ini akan mengulang statement yang atas sebanyak 4 kali seperti ini. Jadi dia akan terus mengulang sesuai dengan ketentuan yang kita mau atau yang kita inginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.